Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi tanpa ragi, di mana dia menampilkan sebuah video ceramah dari Dr. Haidar Bagir yang menjelaskan tentang kafir. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Para ulama besar itu tidak menyatakan bahwa non-muslim itu serta-merta kafir. Nah, tapi karena perkembangan pemahaman umat Islam tentang kata kafir ini yang sangat dipengaruhi oleh kenyataan adanya situasi konflik antara negara-negara muslim yang ditindas oleh negara-negara Eropa yang non-muslim, maka kata kafir kemudian bergeser maknanya menjadi non-muslim, ya. Nah, sebetulnya nanti akan banyak dibahas saya kira oleh Buya Syakur dan Kiai Hussein Muhammad. Kita semua tahu bahwa kata kafaro itu berarti menutupi. Ya, kalau kita buka Al-Munjid misalnya dikatakan kata kerja kafaro itu adalah tindakan membuat lubang di tanah, kemudian memasukkan benih ke dalam tanah, maka proses menutup kembali lubang dan benih itu dengan tanah itu disebut kafaro. Sehingga nanti saya lihat di makalahnya Buya Syakur kalau nggak salah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran kufar itu dimaknai secara netral sebagai petani. Karena petani itu kerjanya membuat lubang di tanah, menanam benih, kemudian menutupi kembali benih itu. Dan ini yang kemudian diambil ke dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover. Kan banyak kata-kata bahasa Arab yang diambil ke dalam bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris. Salah satunya kata to cover, itu berasal dari kata kafir. To cover itu artinya menutupi. Ya, Setelah melihat kurang lebihnya video tersebut, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Haidar Bagir ini hanya sekedar permukaan saja. Jika diterima orang awam, akan mengakibatkan sesat pikir dan berakhir ke pendangkalan akidah. Baik, mari kita ulas. Apa sih makna kafir ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mungkin pengertian ini juga bisa membantu dalam memaknai arti kata kafir dalam Islam. Sebelum mengetahui arti kata kafir dalam Islam, baiknya kita memahami kata kafir secara etimologi terlebih dahulu. Kata kafir memiliki akar kata kafara yang berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Pada zaman sebelum datangnya agama Islam, istilah tersebut digunakan untuk para petani yang sedang menanam benih di ladang, kemudian ditutup atau mengubur dengan tanah. Sehingga kalimat kafir bisa diimplikasikan menjadi seseorang yang bersembunyi atau menutup diri. Dengan demikian, kata kafir menyiratkan arti seseorang yang bersembunyi atau menutup diri.
Seperti yang disebutkan oleh Haidar Bagir bahwa istilah atau makna dari kafir ini telah bergeser. Bergeser apanya, Pak? Yang dimaksudkan bahwa kafir sama dengan petani adalah sifatnya seseorang yang bersembunyi atau menutup diri, alias kegiatan yang dilakukan oleh petani tersebut. Jangan dikotakkan maknanya. Jika Anda mengkotakkan arti atau makna kafir, maka akan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang Anda tidak lihat dan perhitungkan. Penggunaan kata kafir dalam Islam dalam Al-Quran memiliki berbagai makna yang berbeda, yaitu kufur at-tauhid atau menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Arti kata kafir dalam Islam ini adalah menolak tauhid atau menolak bahwa Tuhan itu Esa. Seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 73 yang berbunyi, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-sekali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Berikutnya, arti kata kafir dalam Islam juga bisa merujuk kepada, ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 17 yang berbunyi, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya kufur al-nikmah atau mengingkari nikmat. Selanjutnya arti kata kafir dalam Islam adalah mengingkari nikmat. Kata ini dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, la takfurun. Berbagai arti kata kafir dalam Islam ini tentunya harus disikapi dengan bijak. Diperlukan saling pengertian dengan pemahaman yang dalam tentang makna kata kafir bagi setiap orang agar tidak ada salah paham antar umat beragama. Jadi, arti dan makna dari kafir ini ada bermacam-macam ya. Saya hanya menjabarkan garis besarnya saja. Lengkapnya bisa browsing sendiri. Yang intinya adalah mendustai atau tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan Rasulnya. Ada yang mempercayai tapi tidak melakukannya secara perbuatan, lisan, dan hati. Ada yang membenarkan secara lisan tapi menolak dalam hati dan perbuatan dan lain sebagainya. Di mana semuanya itu bermuara bukan hanya berdasar pada iman atau asal percaya saja, tapi harus dibarengi dengan ikrar dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Seperti contoh yang dijelaskan oleh Haidar Bagir, yakni iblis dan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya mari kita lihat penjelasan dari Bapak Haidar Bagir ini terkait iblis dan Fir'aun. Check it out. Iblis itu ketika menolak bersujud kepada Nabi Adam, menolak perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan karena nggak percaya sama Allah, tapi dikatakan karena memang pembangkang dan sombong, aba wastakbar. Tapi iblis itu tahu, percaya pada Allah, ya. Bahkan kalau kata orang seperti Ibn Arabi, iblis itu muwahhid sejati sebetulnya, tapi muwahhid yang sombong. Karena apa? Dia nggak mau sujud kecuali kepada Allah SWT. Dia tidak mau sujud pada saat yang sama karena merasa terbuat dari api dan lebih mulia dari manusia yang terbuat dari tanah. Iblis itu tidak sujud karena kesombongannya, karena sifat pembangkang dan kesombongannya, bukan benar-benar tidak percaya atau menyangkal keberadaan Allah SWT. Juga Fir'aun. Ya, Fir'aun itu di dalam berbagai, Fir'aun ini ada banyak, tapi kita bicara Fir'aun yang Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan idhaba ila Fir'aun wa innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina. Kenapa kepada Fir'aun itu Allah SWT memerintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun bicara dengan lemah lembut? Karena Fir'aun itu orang baik. Di dalam catatan sejarah banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Fir'aun yang itu, ya. Bahkan Ibn Arabi itu menulis satu risalah khusus yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu di akhir hayatnya diampuni oleh Allah SWT.
Kalau dalam kasus yang umum, Fir'aun itu kan tidak diampuni karena katanya dia menyatakan keimanan ketika nyawanya di dalam kerongkongan. Tapi Ibn Arabi menulis risalah khusus untuk membuktikan bahwa sebetulnya Fir'aun itu tidak dalam keadaan mau mati ketika mengatakan itu, termasuk membuktikan bahwa Fir'aun itu bisa berenang dan lain sebagainya. Jadi ada risalah sekitar 20 halaman di mana Ibn Arabi menulis khusus membuktikan bahwa taubatnya Fir'aun itu diterima. Fir'aun ini orang baik yang percaya pada Allah SWT, tapi dia sombong seperti iblis. Akhirnya dia menyangkal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang kafir Quraisy misalnya, yang disebut kafir Quraisy, apakah mereka itu orang yang tidak percaya pada Allah dan tidak percaya pada Nabi Muhammad? Al-Quran dengan jelas menunjukkan mereka percaya pada Allah dan mereka percaya pada kenabian Nabi Muhammad, ya. Di dalam surat Az-Zumar dikatakan, saya baca terjemahnya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia menolak dan membangkang terhadap Allah karena merasa dirinya lebih hebat dibanding Adam. Dan Haidar Bagir mengatakan bahwa pembangkangan yang dilakukan oleh iblis tidak sepenuhnya karena dia tetap percaya Allah sebagai Tuhan. Nah, inilah contoh yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa dia percaya tapi menolak secara hati dan perbuatan. Tidak menjalankan perintah Allah saja, Anda termasuk menolaknya. Begitupun dengan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Bapak Haidar Bagir menjelaskan dengan membawa risalah dari Ibnu Arabi bahwa sebenarnya taubatnya Fir'aun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya beliau berkata seperti itu terdapat dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 90 yang berbunyi, "Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim atau berserah diri." Nah, Ibnu Arabi melihat bahwa kekafiran, kesombongan, dan pembangkangan yang dilakukan Fir'aun sebenarnya tidak lain merupakan bentuk ketundukan terhadap hukum semesta atau al-amar at-takwini atau kehendak ilahi. Sedangkan di saat yang sama, Fir'aun membangkang dan memilih untuk tidak tunduk kepada hukum syariat atau al-amar at-taklifi. Jadi yang dilakukan Fir'aun dalam pandangan Ibnu Arabi ialah ketaatan dalam bentuk kemaksiatan dan jalan kebenaran dalam bentuk kesesatan. Berdasarkan kerangka ini, keimanan Fir'aun mendapat justifikasinya dalam pandangan Ibnu Arabi. Untuk mempertegas justifikasi Ibnu Arabi terhadap keimanan Fir'aun ini, ada baiknya saya kutipkan langsung dari kitab Fusus Al-Hikam. Dan Musa merupakan penyejuk mata bagi Fir'aun karena keimanan yang Allah karuniakan kepadanya ketika ditenggelamkan di tengah lautan. Lalu Allah pun mewafatkan Fir'aun dalam kondisi rohnya yang suci dan bersih dan tidak berdosa sedikit pun. Hal demikian karena kematian Fir'aun terjadi setelah ia beriman, dan pasca beriman ia belum pernah melakukan dosa dan kejahatan. Sampai di sini kita melihat Ibnu Arabi telah melangkah lebih jauh dari yang kita bayangkan. Ibnu Arabi menegaskan keimanan Fir'aun dan kesuciannya dari dosa-dosa. Pertanyaan yang mungkin muncul berdasarkan kepada kerangka al-amar at-takwini dan al-amar at-taklifi yang dikenalkan oleh Ibnu Arabi ini. Apakah iblis juga beriman dan karenanya akan masuk surga sama seperti Fir'aun? Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam kemudian menegaskan bahwa semua manusia yang baik maupun yang jahat pada akhirnya akan masuk surga juga. Berdasarkan pada hukum ini, ujung takdir semua manusia pada akhirnya akan menuju kepada kebahagiaan atau masuk surga, meski berbeda-beda tergantung tingkatannya. Pandangan ini bisa diperkuat lagi karena kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu dan kasih sayangnya mendahului kemurkaannya. Nah, sekali lagi pandangan Ibnu Arabi ini sangatlah kontroversial dan mungkin akan melabrak sendi-sendi pemahaman dan keimanan kita. Sejauh penelusuran terhadap karya-karya Syiah Ismailiyah atau Ikhwan As-Sofa misalnya, dalam Ar-Risalah Al-Jami'ah yang menurut sebagian ahli menjadi rujukan Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makiyah, kita lihat bahwa pandangan Ibnu Arabi sebenarnya sudah terlampau berani. Nah, bagaimana kita menyikapi pandangan Ibnu Arabi tersebut? Begitu juga pandangan Buya Syakur dan Haidar Bagir ini. Sekarang begini,
Apakah Bapak Haidar Bagir mengetahui bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa sangat banyak melakukan kejahatan dan kezoliman? Saya sangsi dengan apa yang Bapak pahami dan pelajari bahwa Fir'aun merupakan orang yang baik. Allah menegaskan dan menceritakan terkait Fir'aun dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 38-42 yang berbunyi, "Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah, hai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang yang pendusta. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi atau di Mesir, tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah." Berikutnya Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 23-26 yang berbunyi, "Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesar kaumnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya." Nah, mengenai Fir'aun yang sempat bertaubat saat hendak tenggelam, apakah taubatnya ini diterima oleh Allah? Sama sekali tidak. Nah, ini kita bisa lihat dalam Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 84-85 yang berbunyi, "Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja, dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir." Berikutnya Al-Quran Surah An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, "Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih." Nah, posisinya Fir'aun ini sudah mengalami azab Allah, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau seperti itu pemahaman Bapak Haidar Bagir, tentu enak banget. Ntar aja lah kalau udah mau mati baru tobat, atau ngaku Allah itu Tuhan. Ya kan lucu. Coba Anda praktekkan nanti, atau sama orang yang lagi sakratul maut, suruh orang itu mengucapkan syahadat, apalagi kalau nyawa udah sampai di tenggorokan. Tidak segampang yang Anda pikirkan dan bayangkan, Pak. Apalagi Allah sudah mengatakan dalam surat An-Nazi'at tentang Fir'aun bahwa Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Paham ya Pak? Bukan saya mengajari loh. Tapi jika memahami sesuatu itu tidak serta-merta mengambil satu sisi saja dan langsung memahaminya yang mengakibatkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang Anda tabrak sendiri. Lanjut lagi. Nah, jadi kekafiran itu sekali lagi kita lihat, mereka percaya pada Allah, mereka percaya pada kerasulan Nabi Muhammad, tapi karena takut miskin, karena mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut kafir. Ya, maka kemudian para ulama dari zaman dulu sampai ulama modern itu mensyaratkan bahwa seseorang itu baru boleh disebut kafir kalau sudah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah, tegaknya hujjah. Tegaknya hujjah itu artinya apa? Bahwa sudah sampai kepada mereka hujjah yang meyakinkan tentang kebenaran agama Islam. Kalau mereka baru mendengar agama Islam, tapi agama Islam yang mereka dengar belum sampai menjadi sebuah hujjah yang meyakinkan mereka, lalu mereka menolak Islam, mereka nggak bisa disebut sebagai kafir. Jadi yang disebut tidak sampai dakwah, seperti misalnya ulama modern itu Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut itu dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah itu mendefinisikan yang tidak sampai dakwah itu bukan cuma orang yang tinggal di tempat-tempat yang jauh,
Tapi orang-orang yang Islam sampai kepada mereka, tapi sampainya tidak dalam keadaan meyakinkan. Tidak dalam keadaan membuat mereka yakin bahwa Islam ini memang agama yang benar. Dengan kata lain tadi saya sebutkan, belum terjadi apa yang disebut qiyamul hujjah. Seringkali ketika melihat dan mendengar penjelasan dari Bapak Haidar Bagir yang menyebutkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikafirkan bagi dia sebelum tegak kepadanya hujah atau argumentasi yang meyakinkan atau disebut qiyamul hujjah. Bahkan Imam Al-Ghazali juga mengemukakan pendapatnya atas hal ini di dalam salah satu buku karyanya. Menurutnya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa bagi orang-orang non-muslim yang belum sampai kepada mereka dakwah, maka mereka tidak dapat disebut sebagai orang kafir. Nah, apakah pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali ini keliru? Saya katakan tidak keliru. Baik, mari kita ulas ya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan." Ayat berikutnya Al-Quran Surah Yunus ayat 94 yang berbunyi, "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu." Nah, sekarang begini. Kita tidak menutup mata bahwa di zaman para nabi-nabi terdahulu sudah ada orang-orang yang ingkar terhadap berita kebenaran yang dibawa oleh para utusan Tuhan ini. Bahkan sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran sebagai bukti kebenaran selamanya, untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup seluruh umat dan semesta alam. Mengenai konteks kata kafir ini, menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali, ini berlaku bagi orang-orang yang memang belum mengenal Islam, belum pernah mendengar Islam, dan lain-lain. Tetapi jika berbicara konteks zaman sekarang ini, di mana teknologi telah berkembang pesat, ilmu pengetahuan yang sangat maju, informasi yang mudah didapat, sangat tidak logis untuk diterapkan sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Imam Al-Ghazali. Non-muslim yang ada di zaman modern yang berkembang terus-menerus, mereka ini bukan belum mendengar atau mengenal Islam, tapi mereka dengan sengaja tidak mau tahu untuk mengenal dan mendengar, apalagi mempelajari Islam. Ada yang mendengar dan mengenal Islam, tapi kebenaran itu dibiarkan tertutup terus dalam artian masa bodoh, dengan alasan apapun, baik alasan keluarga, pekerjaan, status keluarga, sosial, dan lain sebagainya. Ada yang mendengar, mengenal, bahkan mempelajari Islam, tapi dia berusaha mengelak dan malah sebaliknya melawan kebenaran itu sendiri dengan menampilkan fitnah-fitnah atau tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Mereka berusaha menutup lubang itu terus-menerus dengan berbagai cara. Dan inilah orang-orang yang disebut kufur alias tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika sudah kufur, otomatis semua syariat atau ajaran-ajaran serta perintah dan larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya akan ditolaknya juga. Kan gitu, Pak. Jadi intinya bukan belum mendengar, belum mempelajari, apalagi belum mengenal Islam, tapi mereka memang tidak mau tahu, masa bodoh, tidak mencari tahu, dan berusaha menutup lubang itu terus dengan segala cara. Jika suatu kaum berada jauh dengan peradaban modern, tempatnya terisolir, konteks status mereka hanya Allah yang Maha mengetahui. Sekali lagi saya tekankan, sebutan kata kafir digunakan sesuai konteks, sifat, atau iman, atau perbuatan yang melekat dari non-muslim itu sendiri. Contoh, kamu kafir karena menyembah selain Allah dan tidak mempercayai Rasulullah SAW sebagai utusannya. Kamu kafir karena mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang tidak boleh itu adalah melaknat mereka, karena Allah pun melarang hal itu.
Karena kita sebagai muslim tidak mengetahui akhir perkara hidup mereka, apakah nantinya dia menjadi mu'alaf atau tidak. Jika pemahaman Bapak Haidar Bagir ini dengan mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali diterapkan secara general atau umum, maka akan menimbulkan kekonyolan yang lucu. Entar ajalah tobatnya, kan gue belum pelajari Islam. Entar ajalah tobatnya, kan gue belum mengenal Islam secara dalam. Entar aja tobatnya, kalau terbukti gue di neraka karena tidak Islam, gue bisa syahadat di sana nanti terus diampuni. Nah, berbeda dengan orang-orang yang telah memilih Islam. Walaupun dia berbuat kejahatan atau dosa, tetap dijamin keselamatannya. Walaupun nantinya dilakukan dulu hizab terhadapnya selama dia tidak melakukan dosa yang tidak diampuni, yaitu syirik atau musyrik. Contoh, pergi ke dukun, meminta-minta sama pohon atau benda yang dikultuskan, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, iman dalam keyakinan Islam itu didasari oleh ikrar dalam hati, lisan, dan juga perbuatan. Nah, ini sudah saya bahas ya di konten video kemarin. Paham ya Bapak Buya Syakur, Pak Haidar Bagir? Oke, lanjut lagi. Imam Ghazali itu di bukunya Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa ya, ini ada halamannya, silahkan dicek dulu oleh Mas Azam, ini asisten saya dibekali teks aslinya dalam bahasa Arab, tapi kebetulan malam ini nggak siap, tapi boleh dibuka, ada jilidnya, ada terbitannya, ada halamannya. Imam Ghazali mengatakan dalam Faisalut Tafriqah bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa Imam Ghazali hidup adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan Imam Ghazali tentang orang non-muslim ya, atau orang Nasrani yang disebut yang berada di Rum dan di Turki. Mereka akan terselimuti oleh rahmat Allah. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama, silakan Bu. Jadi saya ulang sedikit, Imam Ghazali dalam Faisalut Tafriqah mengatakan bahwa mayoritas umat Kristen di Roma dan di Turki di masa itu adalah umat yang akan terselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali lebih jauh, mereka tidak bisa dipandang sebagai kafir dan mendustakan Islam, terutama karena informasi tentang Islam sampai kepada mereka dalam bentuk yang tak meyakinkan. Jadi belum terjadi qiyamul hujjah. Ya. Dalam video tersebut, Bapak Haidar Bagir menyebutkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, mayoritas umat Kristen di Roma dan Turki di zamannya adalah umat yang terselimuti oleh rahmat Allah. Saya ralat ya Pak Haidar, bukan Kristen Pak, tapi Nasrani. Saya kutip ulang dulu ya perkataan Imam Al-Ghazali ini. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Faisal At-Tafriqah ini tentang luasnya rahmatnya, yang isinya, saya katakan rahmat Allah meliputi banyak bangsa terdahulu, meskipun kebanyakan mereka akan dimasukkan ke neraka. Ada yang masuk dalam waktu yang sebentar, bahkan sesaat. Ada pula yang dalam beberapa waktu, hingga mereka disebut dibangkitkan dari neraka. Bahkan saya katakan kebanyakan orang Nasrani di Romawi dan Turki di zaman ini, maksudnya zamannya Al-Ghazali, akan terliputi rahmat Allah jika Allah menghendaki. Maksud saya mereka yang tinggal di pelosok Romawi dan Turki dan dakwah belum sampai kepada mereka. Mereka atau Nasrani Romawi dan Turki terdiri dari 3 golongan. Pertama, golongan yang nama Muhammad belum sampai sama sekali kepada mereka. Mereka ini ditolerir. Kedua, golongan yang sampai kepada mereka nama Muhammad, tahu sifatnya dan mukjizatnya. Mereka juga tinggal di dekat negara Islam, bahkan bergaul dengan orang Islam. Mereka inilah yang kafir dan ingkar. Ketiga, golongan yang berada di antara kedua golongan itu telah sampai kepada mereka nama Muhammad, namun sifatnya belum sampai kepada mereka. Bahkan mereka mendengar sejak masa kecil mereka bahwa ada seorang pendusta bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi. Sebagaimana anak kecil zaman ini atau zamannya Al-Ghazali sering mendengar ada seorang pendusta bernama Al-Mukaffa yang diutus Allah sebagai pendusta untuk menentang kenabian mereka. Golongan ketiga ini bagi saya sebagaimana golongan yang pertama. Nah, jika dilihat konteks pendapat Imam Al-Ghazali, dia berbicara situasi orang-orang di zamannya atau zaman Imam Al-Ghazali.
bukan secara general sampai ke zaman modern seperti saat ini. Lagian itu bukan untuk Kristen Pak, tapi Nasrani. Itu pun mereka dibagi dalam 3 golongan, jadi tidak semuanya. Lagian Kristen zaman now kagak mau disebut Nasrani, malah mereka menganggap bahwa Nasrani adalah bidat sesat. Kagak percaya? Coba tanya sama mereka Pak. Selebihnya sudah saya paparkan tadi ya. Nah, saya hanya bertanya-tanya, apakah Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Apakah Bapak Haidar Bagir juga berpikir bahwa rahmat dari Allah itu juga bisa berarti agama Islam sudah ada dan menyebar di kalangan Nasrani Roma? Jadi tidak salah jika Allah mengatakan bahwa mereka telah diberi rahmat, maksudnya agama Islam, tetapi ada yang menerima dan menolaknya. Jadi saya kira tembang halus yang dikemukakan Bapak Haidar hanya bisa melenakan umat Islam awam. Tetapi untuk umat Islam yang cerdas akan menjadi senyum hiburan dengan tema pendangkalan akidah. Dan sebagai kesimpulan, penggiringan makna dan pemahaman tentang kafir ini sangat berbahaya untuk pendangkalan akidah ya. Apalagi saat ini sangat banyak, bahkan semua non-muslim telah mengenal Islam, mendengar Islam, mempelajari Islam, bahkan ada yang sampai memerangi Islam. Maka tugas kita sebagai seorang muslim tetap istiqomah, jaga akidah Islam kita, perdalam pemahaman tentang Islam. Jika mereka memerangi Islam, maka kita juga akan melawan mereka dengan cara yang sama, seperti contoh kecilnya lewat media-media untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan terhadap Allah, Rasulullah, dan juga kebenaran Islam. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, di Indonesia itu ngurus kasus korupsi, ngurus kasus Sambo, ngurus kasus kilometer 50 itu sangat susah. Tapi lebih susah lagi ngelurusin otak kafir bodoh. Yang paling mudah cuman ngurusin hidup orang lain. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.